Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan pada program pertukaran mahasiswa dan pengalaman apa saja yang saya dapatkan dalam program ini serta rekognisi yang saya dapatkan dari prodi saya. Teman-teman ingin tahu seperti apa? Jangan lupa nonton sampai habis ya. Kami berkuliah dengan dua situasi, yaitu kuliah daring dan kuliah luring. Yang kuliah daring itu selama 3 bulan mulai dari Agustus hingga November, dan pertengahan November itu kami berangkat ke OATES dan di atas adalah penyambutan dan penerimaan. Nah, yang kegiatan-kegiatan kami di IKP Ruatis itu banyak sekali. Salah satu diantaranya yaitu mengunjungi Museum Sono Budoyo, Museum Jenderal Sudirman, membuat buket, membuat batik, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kami juga membuat kegiatan yang berdampak pada masyarakat atau mitra, di mana itu kami melakukan penggalangan dana untuk korban Semeru. Yang kedua itu kami juga melakukan proses mengajar di SD Mulyo. Nah, proses mengajar itu dilakukan 1 hari. Untuk penggalangan dana juga dilakukan full 1 hari. Yang berikut adalah salah satu hasil karya kami, yaitu buku dari mata kuliah intervensi psikologi dengan judul Pelatihan Team Building untuk Meningkatkan Optimalisasi Organisasi. Nah, buku ini juga sudah ber-HKI dan sedang dalam proses ISBN. Tujuan pembuatan buku ini yaitu untuk memberikan gambaran dan solusi terhadap pemimpin-pemimpin organisasi dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi. Halo, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa. Nah, pengalaman dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa itu sangat luar biasa menurut saya, karena saya dapat teman baru, ilmu baru, belajar budaya baru, bahkan jalan-jalan gratis. Saya itu tertarik sekali ketika kami membahas tentang budaya. Nah, di dalam program pertukaran itu kan ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu Nusantara. Namun sementara itu kita akan belajar bagaimana interaksi, bagaimana budaya, bagaimana kontribusi nyata yang akan kita berikan dan yang masyarakat di sana gitu. Yang dimana kontribusi sosial itu kami lakukan yaitu galang dana. Kami bukan berusaha sih, kami lebih tepatnya kami berkolaborasi dengan ACT Aksi Cepat Tanggap Progo untuk menggalang dana bagi korban Semeru. Yang kedua itu kontribusi kedua itu kami mengajar di SD Mulyo. Ya, SD Mulyo kami mengajar, dan saya itu saya mengajar itu di kelas 2. Nah, untuk yang berikut itu inspirasi. Nah, dalam kegiatan inspirasi itu menurut saya luar biasa, karena kami CTBR itu memiliki orang-orang inspirasinya tersendiri ya. Di Kulon Progo itu yang membuat saya terinspirasi itu mantan Bapak Bupati Kulon Progo. Mantan Bupati itu dia pencetus pertama tokoh milik rakyat. Beliau membuat peraturan untuk Alfamart dan Tomira itu harus wajib memasukkan produk rakyat di dalam bisnis mereka atau di dalam toko mereka. Nah, menurut saya itu adalah salah satu ide yang cemerlang ya. Kenapa saya bilang ide cemerlang? Karena dari ide tersebut UMKM masyarakat itu kan tumbuh. Masyarakat tidak akan bingung lagi kan untuk jualan, untuk cari pasaran. Masyarakat tinggal memasukkan hasil olahan mereka, hasil kerja tangan mereka di dalam Tomira. Ketika hasil kerja dari masyarakat itu akan dipajang di tali pertama. Itu kan keren kan teman-teman, keren idenya Bapak mantan Bupati Kulon Progo. Nah, itu adalah salah satu tokoh inspiratif yang menurut saya itu sangat luar biasa. Yang kedua itu tentang membuat batik di Sambu Batik itu. Kami membuat batik di sana. Wow, itu menurut saya luar biasa, karena selama ini yang saya belajar itu cuma belajar teori, tidak pernah dipraktekkan batik itu seperti apa. Nah, pada saat itu saya membuat batik. Nah, menurut saya
itu hal yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan itu tidak bisa digantikan dengan materi gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak teman-teman karena program pertukaran mahasiswa 2 sudah buka dan saya ingin teman-teman tuh berpartisipasi di dalamnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwa program pertukaran itu menguntungkan, jangan lupa untuk daftar. Kalau teman-teman berpikir bahwa program pertukaran itu tidak menguntungkan, teman-teman salah, karena program pertukaran adalah salah satu program yang bergengsi taraf nasional. Pada program pertukaran mahasiswa, saya mengambil beberapa mata kuliah di berbagai universitas. Universitas yang saya ikuti yaitu 1 universitas tujuan saya yaitu IKIP Wates, 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 3 Universitas Tadulako. Yang terakhir itu universitas saya sendiri yaitu Universitas Nusa Cendana. Pada program pertukaran mahasiswa, jumlah SKS yang saya tempuh di semester 7 kemarin yaitu 24 SKS, di mana 10 SKS di IKIP Wates, 10 SKS di Mitra, dan 4 SKS di asal gitu. Jadi saya mengikuti berbagai macam mata kuliah. Nah, saya berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk saya belajar ilmu baru, yang dimana saya itu seorang PNS, seorang pendidikan luar sekolah. Saya itu harus melengkapi diri saya dengan berbagai macam isu yang melengkapi passion saya, karena passion saya kan bergerak dalam bidang pemberdayaan, pendidikan, dan manajemen. Nah, saya penting untuk menggali lebih dalam teknik atau strategi seperti apa yang harus saya gunakan ketika saya terjun ke masyarakat untuk merealisasikan passion saya itu. Nah, dengan demikian saya mengambil beberapa mata kuliah di Mitra, yaitu 1 kajian pemberdayaan masyarakat, intervensi psikologi, akuntansi, kecamatan Bumdes, yang menurut saya mata kuliah itu sangat saya butuhkan gitu ketika saya turun di masyarakat. Karena pada saat ini kan Bumdes kan sedang merebak ya dalam arti Bumdes itu sedang mekar gitu. Jadi Bumdes itu perlu untuk memberdayakan, untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, di situ poin visinya saya di situ. Yang kedua, kajian pemberdayaan masyarakat yang saya ambil dari Lapo itu di sana itu dia lebih kepada strategi seperti apa ketika kita turun di masyarakat. Apa yang harus kita gunakan, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua itu intervensi psikologi. Dan saya itu satu orang yang sangat suka dengan mata kuliah atau yang satu ilmu yang berkaitan dengan psikologi, karena menurut saya psikologi itu sangat penting gitu ya. Makanya saya langsung ambil intervensi psikologi, dan itu tidak jauh berbeda dengan saya gitu. Karena saya juga belajar tentang psikologi, tapi memang psikologi itu terdalam, intervensi psikologi, komunitas dan organisasi ya. Akhirnya saya berpikir tidak salah juga saya ambil saya ambil karena itu berkaitan dengan pemulihan komunitas gitu, pemulihan kembali gitu. Dari ada komunitas atau sekumpulan orang yang membutuh pertolongan, di situ kita harus ada. Itulah tujuan intervensi psikologi yang saya pelajari. Tapi tujuan intervensi psikologi itu harus sesuai dengan kajian psikologi atau psikologi itu sendiri. Nah, yang berikut yaitu saya ambil juga mata kuliah di IKIP Wates, yaitu mata kuliah manajemen kelas, di mana saya pendidikan luar sekolah. Saya juga akan turun di dalam satuan pendidikan. Saya juga harus tahu tentang manajemen kelas. Dan yang berikut saya juga ambil mata kuliah IT sejarah bagaimana saya membuat menjadi pelajaran berbasis IT untuk mata pelajaran sejarah. Kan kami juga akan terjun dalam kejaran paket A, B, dan C. Dan yang menjadi sangat berkesan yaitu dalam mata kuliah intervensi psikologi. Kami menghasilkan satu buku. Nah, buku itu juga sedang di ISBN dan sudah di HKI. Nah, HKI akan saya lampirkan ya. Saya sudah lampirkan di depan gitu. Jadi yang HKI itu yaitu wajib memiliki NPWP. Nah, teman-teman saya itu nggak punya NPWP.
Nah, saya dengan dosen saya itu memiliki NPWP. Jadi nama saya ada di HKI, itu pencatatan hak intelektual. Nah, meskipun kami bekerjanya sama, tapi yang dicatat di HKI itu cuma nama saya dengan dua dosen saya, gitu. Yaitu Ibu Saki dengan Pak Hatta, gitu. Yang berikut yaitu 18 SKS yang terakui dalam transkrip saya, dan yang surat berikutnya yaitu surat keterangan ketibaan kami pada PT Tujuan, dan yang terakhir yaitu surat keterangan atau surat tugas terhadap kami mahasiswa yang lolos pertukaran pelajar.